Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli Dilaga. Saya dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang program Logic Controller atau PLC yang biasa digunakan pada suatu alat pengendali, ya, disebut juga Smart Relay, sebagai bagian penting dalam mengendalikan suatu hal. Contohnya dalam mengendalikan motor, lampu, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang program Logic Controller ini. Nah, program Logic Controller ini merupakan salah satu program yang digunakan untuk mengendalikan suatu hal seperti motor dan lampu yang biasa digunakan dalam lingkungan pabrik maupun lingkungan industri lainnya. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Di sini saya akan menjelaskan mengetahui PLC Omron itu, kemudian aplikasi text programmer, dan memahami aplikasi text programmer. Nah, ini ada salah satu PLC Omron CP1E yang biasa saya gunakan. Nah, bisa dilihat di sini pada bagian ke-1 ada namanya terminal power supply. Kemudian bagian kedua ada slot untuk memori atau koneksi ke antar muka PC, ya, yang bakal dihubungkan gitu ya. Kemudian ada yang nomor 3 ada terminal untuk koneksi input. Yang keempat ada terminal untuk koneksi outputnya, jadi adanya input kemudian adanya output juga. Kemudian yang kelima ini ada display, indikasi PLC, power, input, output, dan lain sebagainya. Yang keenam itu ada tambahan atau extension, misalkan input atau output itu melebihi dari kapasitas dari suatu PLC ini, maka bisa ditambahkan dengan extensionnya kayak gitu. Nah, di sini salah satu kode penomoran yang digunakan pada PLC Omron CP1E 30. Yang pertama untuk 0.00 sampai 0.11 dan 1.00 sampai 1.05 itu adalah input seperti sensor, push button, dan lain-lain. Kemudian 100.00 sampai 100.07 dan 101.00 dan 101.03 itu output, motor, lampu, dan lain-lain. Kemudian untuk 200.00 sampai 200.0 dan seterusnya itu memori. Kemudian 001 sampai 00 seterusnya timer atau bisa juga kode time, ya. Itu untuk timer. Kemudian selanjutnya lagi counter, tinggal mengganti senti aja. Nah, lihat gambarnya itu ya. Kemudian di sini salah satu bagian rangkaiannya ya untuk PLC Omron ini. Di sini ada netral, fasa, kemudian dihubungkan, ya, lihat penghubungnya ya, lihat kabel-kabelnya. Nah, di sini saling menghubungkan ya. Untuk warna kuning ini untuk VDC-nya ya, yang terhubung dengan COM 01, 03 dan 06 ya. 05 kayak gitu. Dan di bawahnya juga untuk bagiannya itu ada 06, 07 sama COM. Nah, kayak gitu. Nah, ini langsung saja kita masuki program text programmernya. Nah, di sini bisa kita lihat. Yang pertama kita terlebih dahulu nah, di sini kita bisa bebas namanya, misalkan nama saya saja, Ramli PLC. Nah, di sini kita perlu mengganti tipenya ya. Karena saya sudah menjelaskan tipenya CP1E, maka di sini saya menggantinya CP1E. Kemudian settingnya itu E30 kayak gitu ya. Nah, setelah ini kan network tipenya ini USB, karena saya bisa memakai USB. Kemudian klik OK. Nah, di sini ada bagian kontak-kontaknya. Di sini ada bagian ini. Nah, di sini ada kontak NO, NC. Ini yang kontaktornya 2 ya, dengan satu, walaupun cuma satu simbolnya, tapi di sini ada 2 di sini yang mengandung 2 kontrol ya. Kemudian di sini juga NC-nya. Nah, di sini untuk garisnya. Nah, ini untuk coil, bisa di motor ini sebagainya. Nah, ini neo close coil. Nah, ini neo PLC instruction untuk timer. Nah, coba kita buat satu lampu ya. Nah, di sini 01 atau 0.01 ini adalah saklar. Kita sebut aja on ya. On saja. Nah, kemudian kita hubungkan lagi nih. Ini sebagai off-nya ya. Off.
atau emergency kita sebut 0.02. Nah, di sini kita sebut saja off. Kemudian kita masukin garisnya, ini garis lurus. Nah, kita masukin lagi di sini. Nah, ini kita sebut saja ya motor ya. Untuk nomor alamatnya, atau jangan dulu deh, kita satu nih buat memori sebagai penghubung segala macamnya. Nah, sebut saja memori. Nah, yang kode saya sebutkan ya. Nah, di sini perlu adanya pengunci ya. Pengunci di sini kita masukin di sini aja deh. Pengunci ya. 200.00. Nah, untuk alamat ini kita perlu menyamakannya supaya terhubung dengan koneksinya. Nah, misalkan saya masukin 200.00. Nah, ketika diklik, nah otomatis nama tersebut terpaut memori. Nah, karena sudah terhubung. Lanjut, kita hubungkan lagi. Nah, kita jangan lupa digariskan dulu ya. Nah, digariskan. Nah, karena sudah ini, lihat untuk baris wilayah ini saya masuk wilayah 0. Kemudian di sini saya masukkan lagi supaya menghubungkan semua ya. 200.00 sebagai penghubung segala macamnya. Nah, jangan lupa kita masukin lampu dulu deh. Lampu alamatnya 100.00. Nah, sebut saja lampu 1. Nah, lalu kita masukkan nih, masukkan lagi terus. Nah, kemudian di sini saya bakal masukin timer ya, supaya paham ya. Jangan lupa di sini memorinya. Kenapa saya masukin memori? Supaya bisa menghubungkan segala macamnya. Nah, jangan dulu deh. Kita masukin saklar dulu deh. 03 untuk penghubungnya ya. Nah, di sini kita sebut aja pakai timer supaya tidak langsung masuk. Nah, di sini saya langsung masukin ke data. Nah, ini kita memori dulu, sorry. 200.00. Nah, baru di sini pemutusnya ya, karena kita bakal mengaktifkan timer. Nah, 03. Nah, timer. Kemudian sini kita masukin deh apa ya? Oh ya, lupa, sorry. Kita masukin timer. Nah, sebut saja ini kode dulu masuk time. Nah, setelah itu kita masukin alamatnya 0 time 01 kode ini jadi 30 gitu ya. Nah, untuk kodenya ini 30 detik, 3 detik, sorry. Kemudian kita hubungkan. Nah, setelah itu kita nyalakan. Nah, ini simulasinya kita bisa menggunakan Work Online Simulator atau CTRL-Shift-W. Nah, kita hubungkan dulu. Di sini saya akan menyalakan lampu, tetapi jika kita hubungkan kembali dengan timer, sorry, ada berapa yang saya lupa masukin. Jangan lupa masukin kontak untuk pemutusnya. Nah, di sini pemutus disebut time 01. Time 01. Nah, sini ya. Nah, time-nya udah masuk nih. Ini namanya time ya. Kita simulasiin. Nah, di sini bisa kita lihat di sini. Nah, di sini bisa kita masukin angka 1 untuk on. Nah, memori on ya. Kemudian sini ya, misalkan saya masukin angka 0. Nah, otomatis terputus, tetapi di sini tidak ya. Nah, gitu ya. Nah, di sini saya ubah, ini kan terhubung, kita ganti lagi. Kita masukin dulu nih. Area saya hapus dulu deh. Nah, sini lupa saya.
kodenya T001. Nah, sebut aja time. Nah, sini. Jadi setelah terhubung bakal ada bacaan T001. Seperti itu ya. Nah, kita masukin lagi. Nah, tadi kan kita pakai klik kanan deh. Set angka on. Nah, bisa juga di set ke angka off untuk matiin ya. Nah, di sini lampu menyala karena walaupun ditekan, karena ada pengunci di angka nih 200 ini pengunci. Kemudian di sini kalaupun kita masukin sini, kita masukin deh angka 1 untuk mengaktifkan. Nah, otomatis terputus. Tapi ketika saya masukin angka 0, nah dia tidak terhubung karena di sini sudah mati penguncinya. Perlu kita tekan lagi di sini. Kita masukin lagi. Nah, menyala. Kita tutup lagi supaya tidak perlu ini. Nah, 0. Nah, kemudian karena di sini dari memorinya 200, 00 terhubung dengan NO-nya di sini. NO sebagai kontaktor penghubung ke lampu. Nah, di sini lampu nyala di sini. Lampu nyala. Nah, dari memori terhubung masuk. Nah, ini masuk memori di sini kalau menyala. Ini kan menyala nih. Kemudian saya untuk mengaktifkan timer nih. Kita masukin kontak timernya ya. Jadi kita aktifkan. Nah, di sini otomatis akan setelah aktif timer ini bakal memutus bagian lampu ini seperti itu. Dan untuk ini lagi kita reset lagi ya. Kita reset, aktifkan lagi off-nya. Nah, putus seperti itu. Nah, setelah selesai kita akhiri saja. Nah, itu contoh salah satu rangkaian yang saya gunakan. Ini hanya rangkaian asal saja. Untuk rangkaian sendiri ada banyak. Saya di sini hanya mengenalkan bagian-bagian PLC saja. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.